Medayu menutup pintu rumahnya perlahan, seperti orang yang takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur di sudut gelap. Malam itu angin dingin dari selat mendinginkan keringat di dahinya. Latihan seharian untuk sayap tangan Legong membuat lengannya pegal, tapi matanya bersinar karena ada kesempatan pentas di sebuah acara swasta di Ubud. Ia butuh riasan yang sempurna, bukan sekadar bedak dan eyeliner, tapi riasan yang membuat gerakannya terasa berat oleh pesona dan penonton tak bisa menahan napas saat ia melangkah ke panggung. Rekomendasi teman teknik datang dari seorang penari senior, Kirana Beauty Lounge, salon yang hanya buka malam, katanya. Riasan, sari, itu, lain, seperti arwah Legong yang lama menempel di wajahmu, ujar sang penari dengan mata samar. Kalimat itu terasa aneh, tapi Ayu menelan dan pergi. Bukankah setiap penari butuh sedikit keberuntungan? Di jalan sempit Denpasar, lampu jalan memantulkan genangan hujan kecil. Papon neon open for beauty, closed for secrets menyala lembut ketika Ayu menekan bel. Aroma Kamboja menyambutnya terlebih dulu. Hangat, manis seperti dupa yang dipadukan dengan sabun. Ruang salon tampak kecil namun rapi. Kursi-kursi empuk, etalase kaca dengan botol-botol minyak, dan sebuah cermin besar berbingkai ukiran tradisional yang tampak agak tua. Di meja rias ada kipas kecil berornamen, dan sebuah radio lawas memutar melodi gamelan yang mengulang nada-nada sedih. Nilu Sari menyapanya tanpa berdiri. Tubuhnya ramping, pakaiannya sederhana, rambutnya disanggul rapi, dengan satu kuntum Kamboja di sisi telinga. Silakan, nak, duduk. Suaranya lembut, seperti suara yang biasa didengar Ayu di pura sebelum pementasan. Ada sesuatu pada tatapannya tenang, seakan menimbang-nimbang, seakan sudah tahu apa yang Ayu butuhkan. Ayu duduk. Nilu tidak bertanya banyak, tidak menanyakan tentang acara, tidak menanyakan tentang latar hidup. Ia cuma menyalakan lampu meja dan menepok-nepok spons bedak. Gerakan tangannya halus, perlahan, seperti menata bunga. Sambil mirias, Nilu bercerita ringan tentang Denpasar malam, pasar yang tak pernah tidur, tukang sate yang selalu pulang pagi, dan mengenai tarian Legong yang katanya memilih penarinya sendiri. Ayu tersenyum kikuk, merasa nayaman, namun lama-kelamaan cerita Nilu bergeser ke sesuatu yang lain. Tanpa sadar, ia mulai menyebut nama-nama penari Legong tua, menyebutkan seorang penari dari keraton yang meninggal muda, yang konon sering muncul di sermin-sermin keraton. Dia menari dengan mata tertutup, bisik Nilu, seolah cerita itu rahasia. Dan pada malam tertentu, wajahnya menyalin pada wajah penari baru. Ayu menelan ludah. Anggap saja itu mitos, ia pikir. Pementasan butuh mitos-mitos yang memberi aura. Riasan berjalan cepat, bedak menutup pori, alis dibuat tegas, pipi diberi rona yang membuat struktur wajah Ayu tampak lebih tua, lebih aristokrat. Mata diberi garis halus yang mengangkat penekanan pandangan, bibir diwarnai merah pucat. Ketika Ayu membuka mata di cermin, ia terkejut setengah. Bayangan dirinya tampak berbeda, bukan hanya riasan yang pas, melainkan sesuatu yang lain yang membuat wajahnya tampak terkunci. Matanya tampak lebih besar, kulitnya halus seperti porselen, bibirnya seperti potongan patung. Ia tersenyum kecil, bangga. Bagus, katanya kepada Nilu. Di sudut ruangan belakang, sebuah tirai tipis menggantung. Meja-meja dipenuhi kepala manekin yang dilapisi kain, beberapa disusun rapi seperti sedang berbaring. Lampu di ruang belakang lebih redup. Di depan cermin besar yang berdiri tegak di sana, ada seutas kain tebal menutupi sesuatu. Ayu tak memperhatikan. Ia terlalu sibuk membayangkan tepuk tangan penonton. Tiba-tiba, saat Niluh membetulkan helai rambut yang menempel di pipi Ayu, radio tua mengeluarkan bunyi putus-putus. Nada gamelan berubah menjadi lantunan samar yang tak sempurna, seperti seseorang sedang mengetuk seruling dari balik udara. Ayu merasa hawa dingin menyapu lehernya. Di balik gemerincing alat rias, ia mendengar tawa kecil, bukan tawa manusia biasa, melainkan suara yang serak dan seperti kain digesek. Jangan takut pada suara, kata Nilu menengahi. Tampak menoleh ke tirai belakang, seolah memeriksa sesuatu yang tidak ditunjukkan.
Ia menutup wajah Ayu dengan tangan hangat dan menyelesaikan rias. Ini sudah hampir sempurna. Ayu ingin bertanya tentang tirai itu, tentang kepela-kepola, manekin, tentang radio yang seperti menangis, tapi ia merasa malu. Malam sudah larut. Jam sudah menunjuk lewat tengah malam. Jalanan di luar lebih senyap daripada biasanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada perasaan seperti ada yang menatap dari balik cermin besar itu, menunggu momen untuk menempelkan bayangan pada siapa saja yang lewat. Setelah riasan selesai, Niluh menawarkan teh hangat. Ayu meneguk. Aroma jamu bercampur manis menyentuh lidahnya. Teh itu membuatnya tenang, hampir mengantuk. Ia berdiri, memeriksa penampilannya di cermin. Wajah Ayu yang kini tampak seperti boneka, hidup membuatnya bangga sekaligus risih. "Terima kasih, Bu Sari," ucapnya. Ketika ia berbalik, sekejap matanya menangkap sesuatu di cermin besar di ruang belakang. Bayangan samar seorang penari, tertunduk, rambut panjang berkibar, gerakannya lembut, seperti tarian kuno. Ayu menelan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap lagi dan bayangan itu hilang. Mungkin hanya pantulan lampu, pikirnya. Mungkin lelah. Namun, keingintahuan mulai memaksa. Ada naluri penari di dalam dirinya yang tidak bisa diam. Siapa yang tidak ingin melihat tempat di balik tirai itu? Siapa yang tidak ingin tahu dari mana kesempurnaan riasan itu datang? Saat ia melangkah ke arah pintu, napas Niluh terasa berat di belakangnya. "Ingat, Nak, jangan menyalakan cermin tua itu sendiri. Biarkan malam menenangkannya," pesan Niluh dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Ayu mengangguk. Namun kata-kata itu seperti menempel di kepalanya. Jangan menyalakan cermin tua itu sendiri. Ia mengira itu hanya tradisi, tak lebih. Kaki Ayu hampir sampai di ambang pintu ketika ia melihat sekilas cermin besar lagi. Sekarang permukaannya berembun sedikit, dan dari kabut itu muncul jejak-jejak tangan yang samar, seolah ada yang mengusap dari sisi dalam. Di salah satu sudut bingkai, ukiran kecil menggambarkan wujud penari legong, mata tercutap, tangan mengepal di udara. Dalam sekejap, Ayu merasakan punggungnya merinding. Dia berhenti. Ada sepotong musik yang berubah menjadi bisik. Bisik itu bukan berasal dari radio, ia datang dari kepela-hepela manekin di sudut, dari pakaian yang menggantung, dari daun Kamboja yang diletakkan di meja rias. "Cantik, lebih cantik." Kata-kata itu tidak lengkap, seperti lagu yang belum selesai. Ayu memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Ia berjalan keluar ke trotoar, menyesap udara malam, merasakan kebebasan. Tapi ketika ia menoleh satu kali lagi ke arah salon, cermin besar itu memantulkan sesuatu yang membuat darahnya mampet. Sebuah bayangan perempuan berdiri di ambang pintu yang semestinya kosong. Wajahnya samar, senyumnya lebih lebar dari manusia, dan punggungnya menempel pada bingkai cermin, seolah baru saja menarik keluar dari dalam. Ayu tidak menunggu lagi. Ia berlari menyeberang jalan, menyusuri gang yang menuju ke kosannya, dan pikirannya penuh dengan satu pertanyaan tipis. Apakah kesempurnaan itu dibeli dengan sesuatu yang lebih? Malam itu, di balik kaca salon, sebuah kain yang menutupi cermin bergetar pelan, seolah ada sesuatu di baliknya, menarik napas dalam-dalam. Sejak malam itu, Made Ayu tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan wajahnya di cermin salon itu muncul kembali. Wajah yang terlalu sempurna, terlalu halus, seperti bukan miliknya sendiri. Kadang dalam mimpi, wajah itu bergerak tanpa ia sadari, tersenyum saat ia tidak ingin tersenyum, menatap dengan mata yang bukan milik Ayu. Keesokan harinya, sebelum latihan, teman-temannya langsung memuji hasil riasan dari Kirana Beauty Lounge. "Wajahmu beda, Yu," kata Wayan, rekan penari yang paling cerewet. "Beda? Gimana?" tanya Ayu sambil tertawa kecil. "Payak ... Bukan kamu," jawabnya lirih. Ucapan itu membuat Ayu diam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin studio. Ada sesuatu yang tidak beres. Gerak bibirnya saat tersenyum terasa kaku, seolah kulit pipinya terlalu kencang. Matanya pun tampak lebih dalam, seperti ada seseorang yang bersembunyi di balik tatapan itu. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Ia butuh fokus pada pementasan legong minggu depan.
Namun sejak malam ke salon itu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Setiap selesai latihan, Ayu selalu merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya, mengikuti langkahnya dengan irama yang sama. Bila ia berhenti, langkah itu berhenti juga. Bila ia menoleh, tak ada siapapun. Suatu malam, saat pulang sendirian melewati gang menuju kosnya, angin membawa aroma bunga Kamboja yang kuat sekali. Padahal di sekitar gang itu tidak ada pohon Kamboja. Udara jadi berat, lembab, dan entah kenapa, ia merasa seolah seseorang sedang memperhatikan dari balik bayangan tembok. Saat ia menoleh, sekilas, matanya menangkap sosok perempuan memakai kebaya putih dan sanggul rapi, berdiri di ujung gang. Wajahnya tidak jelas, tertutup rambut panjang, tapi Ayu tahu, bentuk itu persis seperti Nilusari. Ia menutup matanya, berpikir mungkin hanya lelah, tapi saat membuka mata, sosok itu sudah hilang. Malam-malam berikutnya, gang itu seolah hidup. Bayangan menari di tembok, seperti pantulan dari api yang tidak ada. Kadang suara gemerincing gelang kaki terdengar samar, disusul langkah kecil penari legong yang bergerak dalam irama tak kasat mata. Ayu mulai takut melihat cermin. Di kamar kosnya, ia menutup cermin kecilnya dengan kain batik. Tapi setiap kali ia bangun pagi, kain itu selalu terlepas, seolah ada tangan lain yang membukanya. Wajah di cermin tampak sedikit berbeda setiap hari. Kadang matanya lebih gelap, kadang senyumnya lebih lebar. Kadang bahkan ia merasa cermin itu bergerak sedikit lebih cepat daripada dirinya. Suatu malam, rasa ingin tahu mendorongnya kembali ke salon itu. Ia ingin memastikan semuanya normal. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Ketika ia tiba di depan Kirana Beauty Lounge, jam menunjukkan hampir tengah malam. Lampu neon di depan salon masih menyala, tapi tirainya tertutup. Aroma Kamboja semakin pekat, menusuk, membuat tenggorokannya kering. Ayu menatap papan nama yang kini berdebu, huruf-hurufnya mulai pudar. Saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Namun entah kenapa, pintu itu perlahan terbuka sendiri. Lampu di dalam ruangan berkedip-kedip. Kursi rias masih di tempatnya, tapi ada debu menumpuk. Seperti salon itu tidak pernah digunakan selama berminggu-minggu. Radio tua di sudut ruangan berderak, memutar lagu gamelan yang terputus-putus. Nada-nadanya patah seperti dari dunia lain. "Bu Sari?" panggil Ayu pelan. Suaranya menggema. Tidak ada jawaban. Tirai menuju ruang belakang kini tertutup rapat, tapi dari baliknya terlihat cahaya samar seperti pantulan lilin. Ia melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Udara di ruangan semakin dingin, seolah semua panas disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia mendekat, kain tirai itu bergerak sedikit, seperti ditiup angin dari dalam. Dari celah kecil di bawahnya, Ayu melihat sesuatu. Bayangan dua kaki menari perlahan, mengikuti irama gamelan yang tidak terdengar jelas. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah bayangan itu tidak berpijak pada lantai. Ia melayang. Ayu menahan napas. Ia menyibak tirai perlahan dan hampir berteriak. Ruang belakang itu penuh kepala manekin. Tapi kali ini, semua mata manekin itu terbuka, dan mereka menatap ke arah cermin besar yang kini sudah tidak tertutup kain. Cermin itu tampak bergetar halus, dan dari dalamnya muncul sosok Nilusari dalam kebaya putih, rambut disanggul, tapi kulitnya pucat seperti lilin. Di belakangnya ada bayangan lain, sosok penari legong dengan wajah mirip Ayu sendiri, menari dengan gerakan lambat dan anggun. Matanya tertutup rapat. Ayu terpaku. Ia melihat wajahnya di tubuh lain. Senyum di cermin itu perlahan berubah menjadi senyum dingin yang menegangkan pipi. "Cantik ya?" Suara Nilu terdengar dari dalam cermin, bukan dari udara di sekitarnya. Ayu mundur. Jantungnya berdetak cepat. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya gemetar. "Memberikanmu kesempurnaan," jawab Nilu dengan tenang. "Arwah penari keraton mencari tubuh baru untuk menari lagi. Kau yang terpilih." Cermin itu bergetah keras, dan suara gamelan dari radio menyatu menjadi bunyi melengking panjang. Bayangan penari di dalam cermin menatap Ayu, matanya terbuka lebar, hitam seluruhnya.
Tiba-tiba tangan dari dalam cermin menembus permukaannya, mencoba meraih Ayu. Ayu menjerit dan berlari ke pintu, tapi tubuhnya terasa berat, seolah udara menjadi cair dan menariknya kembali. Suara bisikan datang dari kepala manekin di sekitarnya. Ratusan suara perempuan yang berbisik pelan, "Jangan lari, tetaplah cantik." Ayu menendang pintu sekuat tenaga dan keluar ke jalan. Udara malam menyambutnya dengan dingin menusuk. Ia berlari tanpa menoleh, hanya mendengar suara kaca pecah di belakangnya dan nyanyian samar seorang perempuan dari arah salon. Saat sampai di kos, ia mengunci pintu dan menyalakan lampu. Tapi ketika ia melihat ke arah jendela, di pantulan kaca yang gelap, tampak sosok penari legong berdiri di belakangnya, menatap dengan senyum yang sama seperti di cermin salon. Ayu menutup matanya, menangis tanpa suara. Dalam kepalanya hanya satu hal yang terus bergema, suara lembut Lu dari balik cermin. Kesempurnaan, nak, selalu ada harga yang harus dibayar. Sudah 3 hari maid Ayu tidak berani keluar kamar kos. Tirai jendelanya ditutup rapat, cerminnya ditelungkupkan, dan setiap malam ia tidur dengan lampu menyala penuh. Namun tetap saja, rasa takut itu tidak pergi. Setiap kali ia mencoba tidur, terdengar suara gemerincing gelang kaki penari. Cek-tek, set, berirama pelan, seperti seseorang sedang berlatih legong di luar kamarnya. Pagi hari pun tidak jauh berbeda. Wajah Ayu di cermin kecil miliknya kini tampak aneh. Bedak dan lipstik yang dipakai malam itu di salon Kirana Beauty Lounge seolah tak bisa dihapus sepenuhnya. Ia sudah mencoba sabun, air hangat, bahkan lulur tradisional, tapi warnanya tetap menempel di kulit. Pipi kirinya tampak terlalu mulus, seperti lilin, dan bagian bawah matanya sedikit membiru, membuatnya tampak bukan manusia sungguhan. Ini pasti efek makeup profesional, gumamnya pelan, berusaha menenangkan diri. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap. Malam ketiga, saat ia menutup matanya, mimpi itu datang lagi. Ia melihat dirinya berdiri di panggung pura, dengan ratusan penonton yang bersorak. Tapi tubuhnya tidak bergerak sesuai keinginannya. Kaki dan tangannya menari sendiri. Gerakannya terlalu anggun, terlalu sempurna, seperti ditarik oleh benang halus dari langit. Di tepi panggung, Nilusari tersenyum, memegang bunga Kamboja yang layu. Dan di antara asap dupa, puluhan wajah perempuan lain muncul. Wajah para penari yang sama cantiknya, tapi semua memiliki satu kesamaan. Mata mereka kosong. Ayu terbangun dengan napas tersengal. Peluh dingin menetes di lehernya. Ia menatap dinding kamar dan hampir menjerit saat melihat sesuatu di sana. Bayangan dirinya menari, meski tubuhnya diam di tempat. Bayangan itu bergerak lembut, tangan terangkat, mata tertutup, seperti bayangan hidup yang punya kehendak sendiri. Ia buru-buru menyalakan semua lampu, menutup dinding dengan kain sarung, tapi bayangan itu tetap terlihat samar di sela lipatan kain. Suara gamelan tiba-tiba terdengar pelan dari luar jendela, padahal tidak ada siapapun di gang itu. Suara itu semakin lama semakin dekat, diiringi langkah kaki kecil. Ayu berlari ke pintu dan membukanya dengan tangan gemetar. Di depan pintu tidak ada siapapun, hanya bunga Kamboja segar tergeletak di lantai. Di tengah bunga itu, ada selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan halus. Kesempurnaan sudah di wajahmu. Jangan melawan tarian yang telah dimulai. Ayu menjatuhkan kertas itu dan menutup pintu cepat-cepat. Napasnya semakin berat. Ia tahu harus mencari bantuan keesokan harinya. Ayu pergi menemui seorang penata rias senior yang dulu sering bekerja di acara adat Bali, Bu Mirah. Wanita tua yang dikenal memahami hal-hal gaib. Saat Ayu datang, Bu Mirah langsung menatap wajahnya lama sekali tanpa bicara. Lalu ia berkata pelan, "Anakku, ini bukan rias biasa. Ada roh yang menempel di wajahmu." Ayu gemetar. "Roh?" "Ya," lanjut Bu Mirah. "Itu riasan panggilan. Aku pernah dengar tentang perempuan bernama Nilusari. Dulu, dia penari legong di keraton tua yang meninggal muda. Setelah itu, banyak penari muda yang hilang setelah datang ke salonnya. Jadi, dia bukan manusia?" Bu Mirah menggeleng. "Dia penari yang terikat pada arwah leak. Mereka menukar wajah dan jiwa penari baru
agar arwah penari lama bisa terus menari di dunia. Ayu merasa kepalanya berputar. Ia tidak tahu apakah harus percaya, tapi semua hal aneh yang dialaminya membuat semuanya masuk akal. Ia memohon kepada Bu Mirah untuk menolongnya. Bu Mirah menyuruhnya datang tengah malam ke pura kecil di pinggiran Denpasar, membawa bunga Kamboja yang layu dan segenggam tanah dari depan salon Kirana Beauty Lounge. Kau harus memutus ikatannya sebelum bulan penuh tiba. Kalau tidak, wajahmu akan diambil sepenuhnya. Malam itu, Ayu memberanikan diri kembali ke salon itu. Jalanan Denpasar tampak sepi. Hanya ada suara jangkrik dan nyanyian gamelan samar dari kejauhan. Salon itu kini tampak lebih gelap, tapi pintunya tidak terkunci. Di dalamnya, udara terasa dingin, seperti ruangan tanpa kehidupan. Ia mengambil sedikit tanah di depan pintu, memasukkannya ke dalam kantong kecil. Namun saat ia berjongkok, ia mendengar suara halus dari dalam, suara perempuan yang sedang menembang. Ia menoleh, dan di kaca jendela tampak bayangan Nilusari sedang menyisir rambutnya. Meski tidak ada siapapun di sana, Ayu berlari tanpa menoleh lagi. Ia merasa bayangan itu mengikutinya, menempel di belakang tubuhnya seperti kain basah. Sesampainya di pura, Bu Mirah sudah menunggu dengan dupa menyala dan wadah berisi air suci. Ia mulai membaca mantra pelan-pelan, memercikan air ke wajah Ayu. Seketika Ayu menjerit, kulitnya terasa terbakar, seperti riasan itu meleleh dan menarik kulitnya dari dalam. Dari balik asap dupa, muncul bayangan samar Nilusari. Wajahnya setengah cantik, setengah membusuk. Ia berteriak dengan suara yang menggema, "Wajah itu milikku!" Bu Mirah terus membaca mantra sambil menaburkan bunga Kamboja layu ke api dupa. Tapi semakin lama, bayangan Nilu makin kuat. Tubuhnya keluar dari asap dan mencoba meraih Ayu. Udara berputar, angin berdesing, gamelan terdengar dari segala arah. "Lawan dia, nak!" teriak Bu Mirah. "Sebut namamu sendiri, tunjukkan bahwa tubuh ini milikmu." Ayu menggigil. Ia menatap sosok di hadapannya. Bayangan dirinya sendiri, lengkap dengan riasan sempurna. Lalu dengan seluruh tenaga, ia berteriak, "Aku Made Ayu, bukan kau." Api dupa menyala lebih terang, lalu padam seketika. Ruangan pura jadi hening. Asap menipis, dan sosok Niluh menghilang perlahan, meninggalkan aroma Kamboja yang menyengat. Ayu jatuh berlutut, menangis. Bu Mirah memeluknya dengan lembut. Tapi ketika Ayu mengangkat wajahnya ke arah air suci yang memantulkan cahaya bulan, ia membeku. Pantulannya masih tidak sepenuhnya miliknya. Satu sisi wajahnya tampak hidup dan manusiawi, tapi sisi lain tetap halus seperti porselen, dengan senyum samar yang bukan miliknya sendiri. Don dari Job. Suara gamelan kembali terdengar pelan, seperti penari yang belum selesai menari. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap kos Made Ayu seperti ribuan jari menggatu kenggeta, kegelisahan yang belum selesai. Sudah seminggu sejak ritual di pura bersama Bu Mirah, tapi wajahnya tetap tak sepenuhnya kembali normal. Setiap pagi, saat ia bangun, separuh wajahnya tampak berbeda. Lebih putih, lebih kaku, lebih hidup dalam cara yang aneh. Seolah dua wajah sedang beradu di dalam kulit yang sama. Ia sudah berhenti latihan menari. Teman-temannya mulai bertanya-tanya. Tapi Ayu hanya menjawab pendek, "Sakit." Dalam hati, ia tahu penyakitnya bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat. Setiap malam, ia merasakan dorongan aneh dalam tubuhnya, keinginan untuk menari. Tapi bukan tarian legong yang biasa ia pelajari. Gerakannya lain, lebih lambat, lebih berat, dan setiap gerakan seperti meniru sesuatu yang tak terlihat di hadapannya. Suatu malam, dorongan itu jadi terlalu kuat. Ia menutup matanya, dan tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya berputar lembut di udara. Kakinya berayun seperti penari yang sudah hafal pola tariannya, dan dalam bayangan mata terpejamnya, ia melihat panggung yang diterangi cahaya lilin. Di tengahnya ada Nilusari, tersenyum, menirukan setiap gerakannya. Saat membuka mata, Ayu sadar ia sedang menari di tengah kamarnya sendiri, dan di dinding, bayangannya tidak menirukan gerakannya. Bayangan itu menari sendiri, lebih cepat, lebih liar, seperti berusaha keluar dari dinding.
Ia menjerit, melempar bantal ke arah bayangan itu. Lampu kamar bergetar, dan semua suara tiba-tiba menghilang. Hanya ada napasnya sendiri dan aroma bunga Kamboja yang semakin kuat. Ayu menunduk, dan di bawah pintu kamarnya, selembar kertas basah terselip. Ia menunduk dengan hati-hati, mengambilnya. Tulisan di kertas itu meluntur, tapi masih bisa dibaca. Tarian belum selesai. Datanglah ke tempat asal cermin. Bulan purnama terakhir akan menentukan siapa yang menatap dan siapa yang ditatap. Tangan Ayu gemetar. Ia tahu apa maksudnya Kerona Beauty Lounge, tapi salon itu sudah ditutup oleh warga seminggu lalu setelah kebakaran kecil terjadi di dalamnya. Mereka belang, api muncul tiba-tiba dari ruang belakang, tapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hanya ditemukan cermin besar yang utuh, cermin yang katanya tidak bisa diangkat, seolah menempel pada lantai. Namun rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran dan dorongan aneh dari dalam dirinya. Seolah sesuatu di wajahnya memanggilnya untuk kembali ke sana. Ia memutuskan pergi malam itu juga. Meski hujan masih mengguyur deras, jalanan dan pasar malam itu tampak sepi. Air menggenang di trotoar, dan lampu-lampu jalan memantulkan warna oranye di atas genangan. Ketika Ayu sampai di depan salon itu, papan nama Kirana Beauty Lounge sudah hampir lepas. Pintu depannya ditutup seng setengah terbuka, tapi ia bisa menyelinap masuk lewat celah. Di dalam, udara lembab bercampur aroma hangus dan dupa yang samar. Dinding-dinding penuh jelaga. Namun anehnya, di tengah ruangan itu, cermin besar masih berdiri tegak, tidak rusak sama sekali. Permukaannya bersih, seolah tak tersentuh api. Ayu menatap cermin itu lama. Dalam pantulan, wajahnya tampak berbeda. Sisi kirinya tampak manusiawi, tapi sisi kanan sepenuhnya putih dan halus seperti porselen, dengan garis senyum yang tak bisa ia kendalikan. Ia mencoba mundur, tapi kakinya seolah tertahan di lantai. Dari balik cermin, terdengar suara langkah lembut. Suara itu mendekat, lalu samar-samar tampak sosok Nilusari di balik permukaan kaca. Kali ini wajahnya utuh. Tidak lagi setengah rusak seperti terakhir kali Ayu lihat di pura. Ia tampak cantik, anggun, dan senyumnya menenangkan. Tapi di matanya ada sesuatu yang dingin, mati, dan kuno. Made, suaranya lembut, bergema seperti berasal dari dasar air. Kau tak seharusnya menolak panggilan tarian ini. Tubuhmu telah dipilih. Ayu menatapnya dengan marah. Aku bukan kau. Aku tidak mau jadi seperti kau. Niluh tertawa kecil, langkahnya mendekat di balik cermin. Kau sudah jadi bagian dari kami sejak malam kau datang. Untuk disempurnakan, darahmu, wajahmu, bahkan bayanganmu sudah menari untukku. Kau pikir bisa lari? Tiba-tiba, permukaan cermin bergetar seperti air. Dari dalamnya, muncul tangan pucat yang mencoba menembus kaca. Ayu berlari mundur, tapi tangan itu berhasil menyentuh ujung jarinya. Seketika, rasa dingin menjalar dari kulitnya ke seluruh tubuh. Bayangan Ayu di cermin kini mulai bergerak sendiri lagi. Ia melihat dirinya di sana, tapi versi dalam cermin itu tersenyum, sementara tubuhnya sendiri membeku ketakutan. Perlahan, bayangan itu menekan tangannya ke kaca, dan Ayu merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Lepaskan aku!" teriak Ayu. Ia menendang meja rias di sampingnya, menjatuhkan botol-botol minyak wangi yang pecah, dan menyemburkan aroma bunga Kamboja ke seluruh ruangan. Bau itu semakin kuat, sampai membuatnya mual. Suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Ratusan suara perempuan menembang dalam bahasa Bali kuno yang tak ia pahami. Dari cermin, wajah-wajah lain mulai muncul. Para penari muda semuanya cantik, semuanya dengan ekspresi yang sama, senyum kaku dan mata kosong. Niluh berdiri di tengah mereka, kini di sisi Ayu, bukan di cermin lagi. Ia menatap Ayu dari jarak dekat. Matanya berkilat di bawah cahaya lilin yang entah dari mana datangnya. "Lihatlah wajahmu, Ayu, sempurna bukan? Sekarang, menarilah." Tubuh Ayu menegang. Ia mencoba melawan, tapi otot-ototnya tidak mau bergerak sesuai kehendaknya. Tangannya perlahan terangkat, kakinya bergerak pelan. Ia mulai menari,
bukan karena mau, tapi karena tubuhnya dipaksa oleh sesuatu yang lebih tua dari dirinya sendiri. Gamelan terdengar lagi, keras dan cepat, menggema di ruangan kosong itu. Cermin bergetar hebat, dan wajah-wajah di dalamnya bergerak seolah ikut menari bersamanya. Air mata menetes dari mata Ayu, tapi tubuhnya terus berputar, semakin cepat, semakin dalam. Ketika gamelan berhenti, Ayu terjatuh ke lantai. Nafasnya tersengal, seluruh tubuhnya lemas. Ia menatap ke arah cermin lagi, dan hampir pingsan melihat pantulannya di dalam kaca. Sosok itu masih menari, tapi bukan dirinya. Itu adalah Nilusari, memakai wajahnya sendiri. Ia tersenyum manis dari dalam kaca, lalu perlahan membungkuk anggun, seperti memberi salam setelah pertunjukan. Ayu berusaha bangun, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Ia mencoba berteriak, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Suara itu lembut, serak dan tua. Sudah lama aku menunggu tubuh ini. Cermin memantulkan dua sosok kini. Satu di luar, tubuh Ayu yang berdiri kaku, dan satu di dalam, bayangan dirinya yang kini tampak menangis, berusaha keluar dari dalam kaca. Di luar, Nilu, yang kini memakai tubuh Ayu, menatap dirinya sendiri di cermin, tersenyum puas, lalu berjalan keluar dari salon, meninggalkan aroma Kamboja yang perlahan menghilang, bersama hujan malam dan pasar. Dan di dalam cermin, mata Ayu menatap dari balik permukaan dingin kaca, memukul-mukul dari dalam. Suaranya tak terdengar. Ia menjerit, tapi hanya bisa melihat senyum dingin Nilu yang semakin jauh di luar sana. Di ruang kosong, salon Kirana Beauty Lounge, gamelan kembali berdentang pelan. Lagu legong yang sama terus berulang, seperti janji yang belum selesai ditepati. Malam itu Denpasar terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut membawa aroma asin, bercampur dengan bau dupa yang terbakar di kejauhan. Bulan purnama menggantung besar di langit, seakan menatap langsung ke arah Kirana Beauty Lounge yang kini tampak lebih sunyi dari biasanya. Ayu berdiri di depan salon itu, ragu-ragu. Sejak malam ia melihat wajahnya di kaca. Perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Setiap kali ia menatap cermin, ia seperti melihat seseorang yang bukan dirinya. Senyum yang terlalu kaku, mata yang terlalu tajam, kulit yang terlalu sempurna, hingga tampak tak bernyawa. Tapi anehnya, semua orang memujinya, bahkan teman-teman sesama penari legong tak mengenalinya lagi. "Cantik sekali kamu sekarang, Ayu," kata mereka. Namun setiap pujian justru membuatnya mual. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke salon. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan wajahnya. Ketika tiba di sana, lampu salon sudah redup. Di balik kaca, terlihat siluet Nilusari sedang duduk menghadap meja rias, menyisir rambutnya pelan. Anehnya, tidak ada pantulan bayangan di cermin besar di depannya. Ayu mendorong pintu dengan hati-hati. Denting kecil dari lonceng pintu membuat Niluh menoleh. Senyumnya tetap lembut seperti biasa. Ayu, kamu ada yang kurang dengan riasanku?" Suaranya datar, tapi nada lembutnya terasa menekan. Ayu menelan ludah. Saya cuma ingin tahu, kenapa setiap kali saya bercermin, wajah saya seperti bukan saya." Nilu hanya menatapnya sejenak, lalu berdiri. Kecantikan sejati kadang membuat manusia lupa siapa dirinya. "Kamu terlalu banyak berpikir, nak." Ia berjalan mendekat. Tangan lembutnya menyentuh pipi Ayu. "Kamu sudah sempurna. Biarkan saja begitu." Namun sentuhan itu membuat Ayu merinding. Jari Nilu dingin seperti es, dan dari dekat aroma bunga Kamboja yang biasa harum kini tercium aneh, seperti bunga yang sudah layu terlalu lama. Ketika Niluh berbalik, Ayu melihat sekilas pantulan di cermin besar itu. Ada dua bayangan, tapi yang satu bukan bayangan Niluh. Wajahnya lebih tua, matanya merah menyala, dan giginya panjang seperti taring. Bayangan itu menari pelan di belakang tubuh Nilu, seperti sedang mengendalikannya. Ayu menahan napas. Ia berpura-pura tidak melihat, tapi jantungnya berdetak kencang. "Boleh saya ke toilet sebentar, Bu?" katanya, gugup. Niluh mengangguk pelan, lalu kembali ke meja riasnya. Begitu melewati lorong sempit, menuju bagian belakang, Ayu menyadari ada bau aneh, campuran wangi dupa,
bunga busuk, dan sesuatu yang amis. Ia menelusuri arah bau itu hingga menemukan sebuah pintu setengah terbuka. Dari dalam, ada cahaya merah temaram. Ayu mengintip. Ruangan itu penuh dengan manekin. Semua berwajah sama. Wajah perempuan muda dengan ekspresi kaku dan tersenyum. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar dengan bingkai emas yang dihiasi ukiran bunga Kamboja. Tapi, kaca cermin itu berdenyut seperti permukaan air. Di depan cermin, Niluh berdiri. Tubuhnya bergetar, seperti sedang menahan sesuatu. Lalu, perlahan, bayangan di cermin keluar. Sosok Lik dengan mata menyala merah, rambut panjang terurai, dan tubuh yang seolah terbuat dari asap hitam. Ia menari. Gerakannya menyerupai tari legong. Tetapi setiap lenggokan tangan meninggalkan jejak darah di udara. Niluh berlutut. Sang penari, aku telah membawa wajah baru untukmu. Ayu menutup mulutnya, menahan teriakan. Jantungnya hampir meledak. Ia melihat wajahnya sendiri muncul di cermin. Tersenyum lebar, tapi matanya kosong. Seperti boneka, manekin-manekin di sekitarnya mulai bergetar. Kepala mereka berputar perlahan ke arah Ayu satu persatu. Lalu, dari mulut mereka keluar bisikan lirih, serempak, cantik sekali. Wajahmu sempurna. Ayu tapi lorong yang tadi sempit, kini terasa lebih panjang, seolah tak berujung. Lampu-lampu padam satu persatu di belakangnya. Dari ujung lorong, terdengar suara Niluh memanggil lembut, "Jangan pergi Ayu, kecantikanmu belum selesai." Saat akhirnya ia berhasil keluar ke jalan, napasnya tersengal. Salon itu terlihat normal lagi, terang, wangi, dan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, hanya cermin besar di dinding yang memantulkan bayangan samar seorang penari legong, menari di balik kaca, dan di wajah bayangan itu, Ayu melihat dirinya sendiri, tapi tersenyum lebih lebar dari yang seharusnya. Sejak malam ia melarikan diri dari Kirana Beauty Lounge, hidup Ayu tidak pernah sama lagi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah ilusi karena ketakutan. Tapi setiap kali ia menatap cermin, keyakinan itu runtuh. Bayangan di balik pantulan kaca seolah hidup menatap balik, tersenyum lebih dulu, bahkan terkadang bergerak lebih lambat darinya. Sudah 3 hari berlalu, wajahnya masih tampak sempurna, terlalu sempurna. Kulitnya seperti porselen, matanya tajam berkilat seperti kaca. Bahkan ibunya sempat berkomentar, "Nak, wajahmu indah sekali, tapi kenapa matamu seperti tak punya cahaya?" Kalimat itu membuat Ayu menggigil. Ia tak berani melihat dirinya lama-lama di cermin. Namun malam ini, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menyalakan lampu di kamarnya, duduk di depan meja rias, dan menatap wajahnya perlahan. Cermin itu berembun, padahal jendela tertutup rapat. Dari balik kabut kaca, ia melihat 2 mata lain menatapnya, mata yang bukan miliknya. Ayu menatap lebih dekat. Lalu, dari pantulan itu, sosok Niluh muncul di belakangnya. Tubuh Ayu menegang. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap kembali ke cermin, Niluh masih ada di sana, berdiri di belakangnya sambil tersenyum. "Sudah kubilang, kecantikan sejati tidak boleh ditolak." Suara itu bergema lembut dari pantulan kaca. Ayu menjerit dan memukul cermin itu. Retakan menjalar seperti jaring laba-laba, tapi dari balik retakan itu keluar cairan hitam pekat yang menetes ke meja. Bau amis menusuk hidungnya. Ia berlari keluar kamar dan membangunkan ibunya. Tapi begitu ibunya menatap wajahnya, wanita tua itu menjerit ketakutan. "Siapa kamu? Di mana anakku?" Ayu panik. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya sendiri terdengar asing, lebih berat, serak, dan seperti berasal dari 2 mulut. Ia berlari ke kamar mandi dan menatap ke kaca besar di sana. Bayangan di cermin bukan dirinya. Itu wajah seorang penari legong tua dengan riasan sakral yang pudar, mata kosong, dan senyum yang menyeramkan. Sosok itu berbicara tanpa menggerakkan bibir, "Waktumu hampir tiba. Kau telah menjadi wadah yang sempurna." Tiba-tiba, lampu kamar mandi berkedip-kedip. Lantai menjadi dingin, dan di belakangnya terdengar suara gelang kaki menari cincing-cincing, seperti suara penari legong di panggung. Ayu berbalik,
Tapi tak ada siapapun, hanya bunga Kamboja kering yang jatuh satu persatu dari langit-langit. Meski tak ada angin, Ayu berlari keluar rumah. Jalanan dan pasar malam itu sunyi. Hanya terdengar suara serangga dan gemericik air dari selokan. Ia berlari menuju arah salon itu, ke tempat semua ini bermula. Mungkin, pikirnya, kalau ia kembali ke sana, semuanya bisa berakhir. Namun saat ia tiba, Kirana Beauty Lounge sudah berubah menjadi bangunan kosong. Catnya mengelupas, papan nama pudar, dan kaca etalase retak. Tapi anehnya, di balik kaca itu, masih tampak samar-samar pantulan salon seperti dulu bersih, bercahaya, dan wangi bunga. Ayu melangkah mendekat. Suara gamelan lembut terdengar dari dalam. Ia bisa melihat bayangan seseorang sedang duduk di depan cermin besar itu. "Bunny, Lu," panggilnya pelan. Perempuan itu menoleh, tapi wajahnya bukan lagi manusia. Kulitnya retak seperti topeng porselen, dan dari celahnya keluar asap hitam. "Kau kembali," katanya lembut. "Aku tahu kecantikanmu akan membawamu pulang." Ayu mundur, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara keras. Lampu-lampu di salon itu menyala satu persatu. Manekin-manekin yang dulu dilihatnya kini berderet di sepanjang dinding. Namun kali ini, wajah mereka bukan manekin lagi semuanya. Wajah perempuan muda yang tampak nyata. Beberapa bahkan membuka mata perlahan, menatap Ayu tanpa ekspresi. "Lihat mereka," ucap Nilu sambil berjalan pelan. Langkahnya tidak menyentuh tanah. "Mereka semua cantik, mereka semua ingin abadi. Dan sekarang, giliranmu." Lik muncul dari balik cermin. Sosoknya kini lebih jelas perempuan tua dengan wajah penari legong yang rusak. Matanya berapi, tubuhnya menari dengan gerakan anggun, namun aneh. Seperti wayang yang ditarik tali tak terlihat. Setiap langkahnya meninggalkan noda merah di lantai. Ayu menjerit, mencoba kabur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya menempel di dinding. Kulitnya mulai merekah seperti lilin yang meleleh. Dari dalam cermin, pantulan dirinya melangkah keluar dengan senyum manis yang sama seperti dulu. Tapi matanya kosong. Sosok itu menyentuh pipinya dan berbisik, "Sekarang kau cantik selamanya." Ayu meronta, tapi tubuhnya kaku. Pandangannya kabur. Yang terakhir ia lihat hanyalah Nilu menunduk hormat pada sosok leak. Lalu bisikan lirih mengisi seluruh ruangan. Cantik itu tak perlu hidup, cukup abadi di cermin. Ketika pagi tiba, bangunan salon itu kembali sunyi. Hanya ada cermin besar di tengah ruangan, retak namun masih memantulkan satu bayangan. Seorang penari muda dengan wajah sempurna, sedang tersenyum lemah sambil menatap ke arah luar, seolah menunggu seseorang untuk datang dan melihatnya lagi. Sudah seminggu sejak Kirana Beauty Lounge dilaporkan terbakar pada malam bulan purnama. Api muncul tiba-tiba, tanpa sebab jelas, melalap bangunan kecil itu hanya dalam hitungan menit. Namun, anehnya, tidak ada satupun warga yang mengaku melihat siapapun di sana malam itu. Petugas pemadam menemukan sisa-sisa peralatan kecantikan yang meleleh, manekin hangus, dan di tengah ruangan, sebuah cermin besar yang nyaris utuh, berdiri di antara abu hitam dan kayu arang. Tidak ada jasad ditemukan, tidak Nilusari, tidak juga Ayu. Berita kebakaran itu cepat tersebar. Namun beberapa warga yang lewat malam mulai melaporkan hal yang sama. Mereka mendengar gamelan halus dari puing itu. Kadang terdengar seperti musik legong, lembut tapi aneh, seolah dimainkan dari dasar tanah. Malam itu, bulan kembali penuh. Dua remaja laki-laki yang penasaran datang dayam-dayam ke lokasi kebakaran. Mereka membawa senter dan ponsel untuk merekam. Salah satunya, Wira, berkata pelan, katanya, "Salon ini dulu tempat pesugihan. Pemiliknya bukan manusia, tapi Leak, temannya." Komang tertawa kecil. "Kalaupun benar, masa arwahnya masih di sini?" Mereka menyingkirkan papan kayu dan masuk ke dalam. Bau hangus masih menusuk hidung, tapi ada aroma samar bunga Kamboja bercampur dupa yang terbakar separuh. Di tengah ruangan, mereka melihat cermin besar yang masih berdiri tegak, retak di tengahnya, tapi masih bisa memantulkan cahaya bulan yang masuk dari atap bolong. Komang mendekat lebih dulu. "Cerminnya masih bagus, ya," katanya, menyinari kaca itu. Tapi saat cahaya senter menyorot pantulan mereka,
Wira terdiam. Komang, suaranya gemetar. Kau lihat di pantulan cermin, ruangan terlihat utuh. Bukan abu, melainkan Kirana Beauty Lounge seperti dulu. Bersih, harum, dan bercahaya lembut. Di balik mereka, tampak bayangan seorang perempuan berbusana kebaya putih. Rambutnya disanggul rapi dengan bunga kamboja terselip di telinga. Wira berbalik cepat, tak ada siapapun di belakangnya. Tapi di dalam cermin, perempuan itu masih berdiri, tersenyum. Komang mundur pelan, napasnya memburu. Sudah Wir, kita keluar saja. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, lampu senter mereka mati. Hanya cahaya bulan yang tersisa menyorot wajah perempuan dalam pantulan cermin itu. Kini matanya berubah menjadi merah, bibirnya terangkat perlahan, dan di bawahnya muncul bayangan lain. Seseorang sedang menari dengan gerakan anggun. Gamelan mulai terdengar dari udara. Pelan tapi jelas, lantunan legong keraton, indah namun mencekam. Wira terpaku. Dalam pantulan itu, ia melihat sosok Ayu, mengenakan kostum penari, wajahnya putih pucat, dengan riasan sempurna. Ia tersenyum, lalu mengangkat tangan seolah mengundang mereka menari bersama. Cantik bukan? Suara lembut terdengar dari belakang. Mereka menoleh serentak. Niluh berdiri di sana. Wajahnya retak seperti topeng porselen, tapi senyumnya lembut. Bunga kamboja di telinganya kering, namun masih menebarkan aroma manis. Cantik itu tidak pernah mati, ucapnya pelan. Kecantikan sejati selalu butuh mata untuk menyaksikannya. Wira dan Komang berlari, tapi pintu yang mereka masuki tadi kini lenyap. Dinding ruangan perlahan menutup seperti kulit hidup. Cermin besar di tengah ruangan memantulkan mereka. Dan di sana, dua sosok penari lelaki berdiri kaku dengan wajah tegang. Niluh melangkah mendekat, dan dari balik cermin, Leak muncul, tubuhnya membubung seperti asap hitam. Matanya menyala, dan suaranya bergema di seluruh ruangan. Banyak yang datang menatapku, tapi sedikit yang bisa kembali. Komang menjerit dan melempar batu ke arah cermin. Namun, kaca itu tidak pecah. Sebaliknya, dari retakan muncul tangan-tangan pucat yang mencengkeram kaki mereka. Wira berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia menarik, semakin kuat cengkeraman itu menarik ke dalam. "Lepaskan! Tolong!" teriaknya, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Dalam pantulan cermin, mereka sudah tidak terlihat sebagai manusia. Dua sosok manekin baru berdiri di sudut salon yang utuh, berwajah sama, mata kosong, senyum kaku. Cermin itu kembali tenang, memantulkan ruangan kosong dengan abu berserakan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya angin yang lewat membawa aroma bunga kamboja, dan di antara puing-puing itu, bunga-bunga kamboja segar tiba-tiba tumbuh di sekitar bingkai cermin. Dalam pantulan kaca, sosok Ayu tampak berdiri di tengah, menari dengan gerakan halus dan lemah gemulai, diiringi musik yang tak terdengar oleh telinga manusia. Matanya menatap lurus ke arah luar cermin, seolah menunggu seseorang baru datang. Di ujung tarian, ia tersenyum, lalu bibirnya berbisik pelan, "Setiap malam purnama, salon ini akan kembali buka." Sejak malam itu, warga Denpasar tak ada yang berani lewat dekat puing Kirana Beauty Lounge. Namun bagi yang nekat berjalan di bawah sinar bulan penuh, mereka bersumpah melihat cahaya lembut di antara reruntuhan dan mendengar suara gamelan yang lirih. Dan jika seseorang cukup berani menatap ke arah pecahan kaca di tanah, mereka mungkin akan melihat wajah mereka sendiri, tersenyum terlalu lebar